semua, kita berjumpa lagi dalam program berkat belajar kebenaran Tuhan dari Panggil Kristus. Kali ini bersama saya Briana dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Magdalena Renata. Halo Miss Magda, Shalom. Shalom Briana dan Shalom juga untuk semua ibu bapak dan saudara yang saya kasih. Bagaimana kabarnya Miss? Saya sangat bersuka cita bersama berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah Miss, sekolah Panggil Kristus kan adalah sekolah yang berbeda pada umumnya dengan sekolah Kristen lainnya. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu, apakah sekolah Panggil Kristen ini menjadi salah satu kriteria pilihan orang tua untuk memasukkan anaknya bersekolah di sekolah Kristen yang baik? Dan apa saja proses yang bisa menjadi prinsip orang tua yang bisa menolong anaknya bisa berguna untuk memuliakan nama Tuhan melalui sekolah ini? Baik, pertanyaannya Briana ini seperti pertanyaan seorang yang sudah jadi papa mama. Bagus sekali. Jadi memang begini, saya melihat perkembangan yang baik bahwa cukup banyak orang tua Kristen sekarang menyadari bahwa sekolah anak itu bukan hanya urusan akademik. Ya, sudah cukup banyak. Dan mencari sekolah-sekolah Kristen yang menolong anaknya punya karakter yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Salah satu hal yang paling penting ketika orang tua membawa anaknya ke sekolah Kristen adalah sebuah kepastian bahwa melalui anak kami bersekolah di sekolah Kristen ini, nanti setelah selesai proses pendidikan mulai dari kelas basic atau biasa disebut playgroup sampai lulus SMA, benar-benar diperlengkapi bukan hanya dengan kompetensi dan keterampilan untuk bisa kuliah perguruan tinggi dan bekerja, tapi terutama supaya semua aspek dalam kehidupan anak-anak dari orang tua Kristen ini boleh menjadi generasi atau anak-anak yang hidupnya dipakai oleh Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting yang seharusnya menjadi fokus orang tua ketika memilih sekolah untuk anaknya. Ini yang pertama, basic. Lalu yang kedua, berarti sekolah Kristen harus mempunyai alasan yang jelas untuk dapat dipercaya dan menerima mandat dari orang tua bahwa kalau sekolah di sekolah kami, anak-anak akan diperlengkapi, dipersiapkan dan berproses untuk punya keterampilan hidup untuk menggenapkan rencana Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, kan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya, Pelangi Kristus melakukan apa untuk bisa menawarkan pada orang tua Kristen? Juga selain untuk membawa anak-anak ke Pelangi Kristus, juga supaya boleh membawa anaknya ke sekolah-sekolah Kristen yang punya prinsip-prinsip yang bisa menolong anak-anak untuk menggenapkan rencana Tuhan dan Tuhan memakai hidup mereka, ya kan? Sebab percuma berprestasi, bagus, hebat, tapi hidupnya di hadapan Tuhan useless, tidak berguna. Oke ya? Nah, Pelangi Kristus punya apa yang disebut dengan 4 pilar. Itu prosesnya. Pilar yang pertama adalah proses. Artinya, ketika anak-anak belajar di Pelangi Kristus, anak-anak itu harus berproses. Sebab proses itu akan menyebabkan sebuah pertumbuhan, perubahan. Jadi, jangan sampai mulai dari umur 3 kelas basic sampai nanti lulus, tidak ada proses yang terjadi dalam hidup si anak atau murid. Apakah proses yang terpenting? Sehingga kami mengatakan itu pilar yang pertama. Yaitu proses yang harus dialami yang akan memberikan keterampilan bagi anak itu untuk bisa nanti menjalani hidupnya di dunia ini sampai bertemu Tuhan. Nah, proses itu
dilatih melalui belajar di Pelangi Kristus. Nah, Riana, apa proses yang paling penting? Yaitu proses berjalan bersama Tuhan. Proses dipimpin oleh Roh Kudus. Proses di mana setiap murid mengalami bahwa ketika mereka belajar, mereka beraktivitas, mereka melakukan kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh Pelangi Kristus, mereka boleh benar-benar experiencing God's presence, enjoying God's love. Jadi antara murid-murid dengan Tuhan itu benar-benar terjadi sebuah relasi yang dialami. Dan ini menjadi proses yang paling penting yang diterapkan di Pelangi Kristus. Contoh, pada waktu murid-murid belajar, kan ada dua macam. Satu, belajar dengan menggunakan modul yang kalau di Pelangi Kristus menerapkan Accelerated Christian Education, ACE. Nah, pada waktu anak-anak mengerjakan, tidak boleh anak-anak itu menghayati seperti saya belajar menggunakan logika saya, yang melakukan semuanya adalah saya. Tidak. Anak-anak itu harus ditolong supaya pada waktu mereka mengerjakan modul, mereka itu bisa merasakan dan mengalami hubungan dengan Tuhan. Merasakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dia bisa pada waktu mengerjakan modul itu bisa berbicara kepada Tuhan, Tuhan saya kok gak paham ya matematika ini, kok sulit, tolong saya Tuhan. Dia bisa berhenti, dia bisa berdoa, dan pada waktu mengerjakan self test misalnya, Tuhan saya mau jujur, saya tidak mau cheating, kemudian pada waktu berhasil, nilainya bagus, dia bisa berhenti berdoa mengatakan Tuhan terima kasih sudah menolong. Nah, proses ini harus terjadi dan dihayati. Nah ini penting dihayati. Sejak umur 3 sampai lulus, sampai itu menjadi sebuah skill, keterampilan yang menolong bahwa dalam segala hal harus dihayati bersama dengan Tuhan. Kalau sudah selesai sekolah, masuk terjun di dalam dunia nyata, keterampilan itu akan ikut menjadi sebuah kekuatan dan prinsip menjalani hidup karena sudah terampil, sudah dilatih pada waktu sekolah sejak usia 3 tahun sampai lulus. Nah, Pelangi Kristus menerapkan ini. Tentu saja berharap sekolah-sekolah Kristen yang rindu untuk dapat menolong anak-anak untuk bisa dipakai hidupnya oleh Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu fokus. Artinya begini, apa yang menjadi terutama di dalam anak-anak belajar? Bukan pengetahuan, bukan kompetensi, bukan skillful, tetapi lebih daripada itu. Apa tuh Briana? Yang paling tinggi, knowledge, understanding, apa yang paling tinggi? Ayo, apa yang paling tinggi? Yang akan menjadi nilai hidupmu, menjadi prinsip hidupmu, apa itu? Knowledge, understanding, yang terakhir apa yang paling tinggi? Kamu mengerti kehendak Tuhan, kamu ingin melakukan kehendak Tuhan, apa? Di mana Tuhan memberikan kamu, sehingga kamu bisa, saya mau melakukan kehendak Tuhan, apa itu namanya? Yang selalu dasarnya firman Tuhan. Apa? Hikmat. Wisdom. Ya kan? Hikmat. Jadi fokusnya pada apa? Pada hikmat. Wisdom. Jadi kalau kebanyakan sekolah berpikir mencari ilmu pengetahuan. Nanti kalau terampil menerapkan teknologi, ya kan? Tapi Pelangi Kristus fokusnya bukan ke situ, itu adalah proses yang harus dilewati. Proses knowledge, proses skillful understanding, tapi yang paling jadi fokus adalah wisdom. Karena apa? Karena setelah belajar kebenaran-kebenaran di dalam bidang studi ini, dan kemudian terampil menerapkannya, melakukannya dengan nilai Tuhan,
melakukan dengan komitmen, melakukan kehendak Tuhan, melakukan dengan hati mengasihi Tuhan, melakukan dengan mengintegrasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, itu yang disebut dengan wisdom. Itu fokusnya. Jadi semua bahan yang dipakai oleh Pelangi Kristus, semua pelajaran, semua aktivitas, semua proses yang dijalankan, arahnya adalah setiap murid mempunyai wisdom. Karena dengan wisdom, berdasarkan firman Tuhan, bisa mengerti kehendak Tuhan dan mempunyai kerinduan, mempunyai desire untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pilar ketiga adalah kurikulum. Jadi perjalanan mulai umur 3 sampai umur 18, dari basic class sampai ke SMA, kelas 3 atau kelas 12. Perjalanan ini yang kita sebut dengan sebuah kurikulum, proses yang akan diikuti oleh murid, haruslah berpusat kepada Alkitab. Karena ini adalah sumber kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Jadi anak-anak dalam segala hal prosesnya itu ada dasar firman Tuhan. Misalnya ada kegiatan Blessing Day. Apa dasarnya? Anak-anak di dalam proses belajar itu ada saatnya mendapatkan apresiasi. Kita sebut dapat semacam reward. Itu disebut sebagai blessing. Karena bisa berprestasi, bisa paham materi, bisa mengerti, bisa bertumbuh. Kita bersyukur sama Tuhan. Blessing. Tapi juga ada proses di mana anak-anak itu dikoreksi. Kalau salah, dapat detention. Diingatkan bahwa itu tidak benar, didisiplin. Diingatkan, diberitahu bahwa itu tidak benar. Dididik, ya kan? Dan diberikan sebuah pengalaman yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Kenapa? Ketika detention, kamu tidak bisa pulang segera, karena kamu harus menulis sebuah refleksi. Karena tadi, katakanlah berbicara yang tidak baik tentang temanmu. Mungkin mengejek lah, atau mungkin kakinya nganggur, lalu dihadangkan sehingga temanmu jatuh. Kamu harus merefleksi. Ada waktu extend, tidak bisa pulang seperti biasa, supaya bisa merenungkan kesalahannya, meminta maaf. Itu yang disebut sebagai detention atau disiplin. Dua-dua, baik namanya disiplin, teguran dan koreksi, maupun apresiasi yang disebut sebagai hal yang mendatangkan katakanlah reward. Dua-dua ini adalah berkat Tuhan. Dua-dua adalah blessing. Kenapa? Karena kedua proses ini menjadi cara Tuhan memberkati murid-murid untuk bisa semakin mengerti hati Tuhan, semakin hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi murid-murid Pelangi Kristus belajar, mau itu pengalaman yang kurang menyenangkan, menerima konsekuensi akibat kesalahan, maupun mendapatkan apresiasi untuk sebuah prestasi atau penghargaan untuk sebuah proses belajar yang baik, dua-dua harus dilihat dalam perspektif firman Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Karena segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu Roma 8 ayat 28. Jadi kurikulum harus berdasarkan Alkitab. Semua proses belajar berdasarkan prinsip Alkitab. Tidak boleh ada di Pelangi Kristus kegiatan, aktivitas, proses yang tidak ada dasar Alkitabnya. Yang terakhir, motivasi. Ini tentang hati. Jadi ketika anak-anak itu sudah ditolong, dibimbing untuk percaya dan mengenal Tuhan Yesus, anak-anak ditolong untuk punya hati. Segala sesuatu saya melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti di dalam hati ada motivasi, bukan untuk saya bisa sombong-sombongan, saya boleh bangga, tapi semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Semua untuk Tuhan, karena saya dicipta oleh Tuhan, saya mau hidup untuk Tuhan. Jadi kesimpulannya 4 pilar ini. Pertama, proses. Kedua apa tadi?
Fokus pada apa tadi? Kepada firman, hikmat. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Dan yang terakhir apa tadi? Motivasi. Jadi 4 ini menjadi prinsip atau menjadi pilar di mana Pelangi Kristus menjalankan proses pendidikan Kristennya. Sehingga melalui hal ini kami bisa mengatakan pada orang tua, berdoa. Kiranya Tuhan menuntun untuk mendapatkan sekolah Kristen yang sesuai dengan hati Tuhan, yang menuntun anak-anak ibu dan bapak untuk bisa masuk dalam proses belajar yang panjang dan lama, yang membentuk hati, mengasihi Tuhan dan ingin hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Pelangi Kristus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan berkomitmen untuk menyediakan, memfasilitasi proses pembelajaran untuk tujuan ini. Jadi kalau kami mengundang dan kami diberikan kepercayaan atau kehormatan untuk membimbing, mendidik, dan melayani anak-anak ibu dan bapak mulai usia 3 tahun itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena sejak kecil sudah dituntun untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika bisa belajar dengan setia, dengan prinsip-prinsip Alkitab yang benar, kita berdoa Tuhan memberkati, anak-anak bisa menjadi seorang yang diperkenan di hati Tuhan. Itu Briana, apakah hatimu hari ini sudah merasakan, iya betul, saya ini dulu lebih egois, memikirkan diri sendiri, tapi makin kesini, kamu sekarang sudah kelas 11, kamu merasa senang kalau bisa hidup untuk Tuhan. Boleh enggak kamu kasih 1-2 testimoni tentang pengalamanmu? Kalau saya dulu memikirkan apa yang orang lain katakan gitu. Tapi ketika saya fokus ke Tuhan, fokus yang penting saya melakukan seturut apa yang Tuhan inginkan ke dalam hidup saya, ya saya abaikan aja perkataan orang. Ketika itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ya, begitu. Baik. Tuhan Yesus memberkatimu, Briana. Ya. Terima kasih Miss Magda telah memberkati kita semua. Dan saya berharap podcast hari ini dapat memberkati setiap kita yang mendengar dan juga sampai bertemu untuk podcast selanjutnya. Tuhan berkati. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.